Ngopi bareng KPU, ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini special guest. Special guest tapi nggak pakai star ya. Karena kalau star udah beda lagi nih levelnya. Harapannya sih beliau bakal menjadi benar-benar jadi bintang pada saatnya nanti di puncak level tertinggi dalam jajaran pemerintahan. Amin. Ini doa dari kita nih jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kalau ngomongin beliau sebenarnya boleh dibilang singkat sih waktunya. Beliau juga berada pada level tertinggi jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan ini sebentar aja nggak lama-lama. Ada kesan, ada pesan, ada juga warna dan cerita di sini. Udah kita langsung aja deh. Karena beliau ini sibuk banget ya orangnya. Sibuk Hmm. banget. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam semuanya. Iya, beliau ini adalah sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya, karena besok sertijab ya Pak, Iya, akan menjadi sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. iya, Ini Pak antara senang, antara sedih, campur aduk, tapi ada selipan rasa bangga dan bahagia buat Bapak. iya, Jangan lupakan kita ya Pak, iya, itu yang pertama sekali. iya. Bapak Eko Iswantoro, Pak, kalau ngomongin soal perjalanan karir Bapak, Hmm. dari tahun 1999 ya Pak ya? Iya, Pertama kali Bapak keluar dari STPDN atau masuk STPDN itu Pak? 99 masuk STPDN. PDN, terus keluar Keluar tahun 2003. 3. Terus pertama kali pangkat yang Bapak terima dan kerja di mana? Oh, iya. Iya, Saya cerita singkat ya. iya, Eh, Bu Kiki ini pejabat fungsional tapi potensial. Potensial. Semuanya harus potensial semua iya. ya. eh, Yang pertama, saya ingin menyapa semuanya, seluruh teman pemilih, seluruh warga Sumatera Selatan, terutama seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Atau penggiat demokrasi, penggiat pemilu yang kemarin pemilu dan pilkada telah menyelesaikan berbagai tahapan, semua tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada dasarnya, saya sudah tidak menjabat sebagai sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan pasca kemarin pelantikan hari Jumat pukul 15.00 atau 15.30 di kantor KPU Provinsi Jambi. Dan itu sangat mengejutkan buat saya. Kenapa? Karena memang tidak semua tahapan sudah saya lalui, seluruh pimpinan jabatan pertama eselon 1 dan eselon 2 terutama di KPU RI dan seluruh sekretaris KPU provinsi 38 provinsi itu mengikuti tahapan asesmen. Sudah dilalui, ternyata memang kemarin waktu yang telah diputuskan oleh Bapak Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkup kesekjenan dan sekretaris KPU provinsi, sekretaris kabupaten kota. Kenapa ini momentum yang penting saya anggap bersejarah buat saya? Saya tadi Bung Iki menjelaskan perjalanan perjalanan saya 2003 saya lepas ikatan dinas, saya mengabdi pertama kali di Kota Metro. Di Kota Metro pada waktu itu pernah mengenyam staf juga sebentar, tidak tidak sampai 1 tahun. 2004 pada waktu pelaksanaan Pilgub pilkada pertama kali diselenggarakan, saya sudah sebagai sekretaris lurah. Jadi jabatan pertama saya sebagai kasih pemerintahan dan sekretaris lurah di tingkat kelurahan itu ujung tombak. Pada waktu itu ex officio sekretaris PPS. Jadi Oh, double 2004 kerjaannya ya Pak ya? double pada waktu tahun 2004 itu saya juga pada waktu pemilu pertama kali Pilpres pertama kali diselenggarakan saya sebagai sekretaris PPS. Pada waktu mahasiswa saya aktif juga di Anfrel. Anfrel itu lembaga Iya, pemantau iya. independen di apa itu namanya di universitas kan itu. Terus saya juga ini sedikitlah saya kupas tuntas. Saya pernah jadi ketua partai. Oh, Menarik ini. Namanya dulu Pak, tapi belum jadi PNS ya, oh, teman-teman, iya. belum jadi PNS. Pada waktu itu saya masih mahasiswa. Pada waktu itu Masih saya lulus independen ya Pak ya? SMA, masih lulus baru lulus SMA, baru masuk perguruan tinggi. Sebelum masuk ikatan dinas, kan saya sempat mengenyam pendidikan di Universitas Lampung. Semester 3 saya sempat diajak kawan-kawan organisasi
Itu Partai Keadilan. Sekarang Partai Keadilan Sejahtera. Karena sekarang sudah sejahtera namanya Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dulu belum sejahtera Itu makanya Partai namanya Partai Keadilan. Keadilan. Itu sekelumit pengalaman kepemiluan saya zaman dulu. Nah, mungkin di garis tangan saya, kalau nanti buat biografi bagus juga tuh. Ah, iya, Dari sekretaris PPS menuju menuju ke sekretaris jenderal mungkin Pak. KPU provinsi. Nah, provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat gitu. Jadi dari titik terendah, penyelenggara di titik ujung terendah, yaitu di PPS, di desa dan kelurahan. Itu perjalanan pertama kali saya kepemiluan. Selanjutnya perjalanan karir saya sampai hari ini diamanahin sebagai sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, 19 jabatan struktural yang saya pernah emban. Yang pertama, dia tadi dulu kasih pemerintahan, sekretaris kelurahan, terus setelah itu saya kasubag lagi, kasubag muter-muter tuh. Kasubag muter-muter itu eselon 4A. Ya. Dulu ada eselon 4B. 4B, bahkan dulu ada eselon 5, tapi saya tidak pernah mengenyam eselon 5. Saya di terendah itu eselon 4B. 4B itu kasih kepala seksi di kelurahan. Nah, itu 4B. Atau kasubsi di kecamatan itu 4B. 4A-nya kasih. Nah, saya dari eselon terendah 4B ke 4A. 3A eselon 3A saya pecah telur 3A itu Kabak Humas Protokol, sebelumnya kepala bidang dan tidak ada linear dengan keilmuan saya karena saya dari Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri itu pada waktu itu kepala bidang pendidikan dasar, belajar dari nol, mengenyam di pendidikan dasar, terus sekretaris pendidikan dasar, kabak humas dan lain-lain, sampai saya bukan jenuh ya, memang untuk pengembangan karir di 2019 saya memutuskan hijrah karena sudah di Pemda, di pemerintah daerah, saya hijrah ke Kementerian Dalam Negeri di tahun 2019 mengikuti asesmen. Setelah itu dari tahun 2019 itu saya di Kementerian Dalam Negeri kebetulan di Badan Litbang. Jadi mengkaji kajian strategis pemerintahan daerah, inovasi pemerintah daerah, inovasi kepala daerah dalam mengembangkan daerah. Jadi saya sangat sangat menjiwai sekali kan itu linear dengan bidang keilmuan saya. Setelah itu ada asesmen di eh apa itu namanya di KPU, sebelumnya di Badan Penanggulangan Bencana Nasional, di lembaga lembaga apa namanya pendidikan kepemudaan di Hambalang itu di Kemenpora pernah juga saya mendaftar sebagai waktu itu kan Oh, shelter berarti Bapak udah keliling dong, Pak. keliling keliling keliling. Ternyata terakhir saya di KPU. Di KPU saya bergabung di KPU RI, sebelum di KPU Sumatera Selatan saya gabung di KPU diamanain sebagai kepala bagian rumah tangga KPU RI di Biro Umum. Nah, pengalaman menarik saya, kenapa saya unik di KPU ini? KPU ini mempunyai jajaran vertikal sampai dengan di kabupaten kota. KPU ini lembaga independen, mandiri, terus apa namanya unik karena memang yang diselenggarakan adalah tahapan pemilu pada saat pemilu. Nah, pada waktu itu saya nggak ada niatan, apa sih KPU ini? Orang saya pengen di Kementerian Dalam Negeri, saya Oke. pengen mengabdi di rumah saya itu Kementerian Dalam Negeri karena Iya, memang betul. linear dengan Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri. Ternyata asik di KPU. Kenapa asik? Ilmunya tidak itu-itu saja. Kalau saya bukan membandingkan komparasinya di pemerintah daerah yang pernah saya emban beberapa jabatan, di situ linear dengan memang penyelenggaraan cuma 3 aspek aja. Pemerintahan, pemasyarakatan, dan pembangunan. Itu aja. Pemda itu cuma 3 hal itu melaksanakan itu. Pemerintahan dalam arti umum, kemasyarakatan, dan pembangunan. Nah, kalau di pemilu ini kan kompleks juga. Walaupun di sisi pemerintahan lebih kompleks di Pemda. Kompleksnya ternyata tahapan pemilu itu cukup panjang. Ya. Gitu. 20 bulan lah tahapan pemilu itu dipersiapkan dan saya adalah saksi sejarah dari pertama kali peluncuran pelaksanaan tahapan pemilu. Dan kebetulan saya di sana di Biro Umum, di Kepala Bagian Rumah Tangga, jadi mempersiapkan peluncuran tahapan pemilu.
Dari hari ke hari itu dipampang kan itu. 635 hari lagi, Iya. 435 hari lagi, dihitung betul. Karena memang kita punya tahapan yang begitu ketat. Dan kerja kita juga unik. Mungkin teman-teman PNS baru tahu bahwa kerja kita sampai dengan pukul 23.59 9. menerima berkas dari parpol, Ya. dari apa. Terus saya juga sebagai penyelenggara pada waktu itu memfasilitasi dari Biro Hukum dan teman-teman di Biro Teknis terkait dengan penyelenggaraan verifikasi faktual, aktual, parpol dan pencalonan perseorangan. Jadi di situ bekerja ekstra. Sampai 2359 itu masih ada parpol parpol yang daftar tuh, iya kan? Ya. Teman-teman di Satker, saya belum di Sumsel tuh, pasti ada yang menunggu tuh. Nah, setelah itu juga besok pagi masih kita menjalani pelayanan kepada dua aspek, yaitu pemilih dan peserta pemilu. Pemilih ini target kita karena indikator indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi, peserta pemilu adalah yang berkontestan di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Jadi perjalanan panjang saya dari pertama kali 2004 sampai di 2024 berarti 20 tahun. Iya. Kemarin 2025, hari ini 2025, itu sudah 18 jabatan yang saya emban yang cukup unik yang di KPU ini. Terus saya juga mengenal teman-teman dari berbagai negara di KPU ini. Karena apa? Pengalaman penugasan saya di luar negeri, Oh iya, kemarin ya Pak ya? kemarin di Mesir, di Kairo, di Mesir, sebagai tim delegasi review kelogistikan dan keuangan yang mewakili dari KPU RI di sana. Melihat PPLN penyelenggaraan pemilihan luar negeri di Kairo sana. Kalau saya di Pemda belum tentu saya bisa melaksanakan perjalanan dinas di luar negeri. Iya. Dan itu cukup sulit karena di Pemda ada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota, provinsi, dan izinnya harus ke Kemendagri. Kalau kita karena lembaga vertikal, ke lembaga nasional, lembaga negara, sehingga kita bisa pas momennya tepat juga dengan penyelenggaraan pemilihan luar negeri. Setelah itu juga saya bisa berkeliling di berbagai daerah melihat sarana prasarana seluruhnya. Oleh karena itu, saya di sini target saya begitu dapat penugasan sebagai PLT sampai dengan detik ini saya definitif dan kemarin dilantik sebagai sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat 22 bulan 17 hari terhitung. Itu target saya alhamdulillah ada perubahan di kantor KPU Provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Salah satunya adalah perbaikan sarana prasarana kantor. Yang disebut sebagai mini KPU. Dan ini KPU RI gitu. Karena yang memesan di KPU RI itu salah satunya ya saya. Nah, di sini saya terapkan di sini. Dan saya sudah berkeliling di hampir di seluruh kantor KPU provinsi. Mudah-mudahan kantor KPU provinsi kita ini ya tidak jelek-jelek banget, tidak Amin. jelek-jelek amat, Yes. dan representatif dengan luasan yang begitu luas hampir 1 hektar dengan apa namanya letak posisi yang strategis di jalan protokol, jalan provinsi. Tetapi saya ingat sebelum saya meninggalkan besok serah terima jabatan, saya teman-teman harus berjanji nih harus menjaga kantor ini dalam kondisi baik. Karena sudah kita buat kondisinya cukup baik gitu. Selama perjalanan Bapak punya banyak ide, punya banyak gebrakan. Hmm. Dari pertama nih Hmm. muncul di sini Bapak udah oke day one langsung go. One Hmm. day one office lah. Hmm. Terus Bapak ngeliat selama, waduh ini kayaknya harus diganti, harus gimana gitu. Hmm. Anggaran harus jalan, harus tetap juga tahapan juga jalan. Hmm. Ide-ide Bapak dari mana aja sih, Pak? Inspirasi Bapak deh dari Iya, mana aja sih? saya beranggapan bahwasanya saya di tempat tugas, saya harus tampil, saya harus bisa memberikan yang terbaik dimanapun berada. Insya Allah bukan hanya di KPU. Saya dulu di kelurahan begitu juga. Saya pada waktu itu pemilihan RT secara langsung segala macam. Jadi memang untuk adik-adik juga yang masuk bergabung, khususnya teman-teman ASN, baik yang dari P3K maupun dari PNS, pesan saya satu, kita dimanapun berada harus berpikir visioner, ya kan? Oke. Visioner itu harus apa ya? Jangan berhenti, jangan apatis, harus bukan diasah terus atau bagaimana. Memang harus adaptif dan visioner. Harus ada inovasi, harus ada ini kreasi. Saya pernah punya mentor ataupun senior ataupun dulu sekarang beliau sudah menduduki jabatan eselon 1.
bahwasanya PNS ini kan 3 kategori aja. Mau jadi PNS yang biasa saja dianggap oleh pimpinan, mau PNS, mohon maaf, PNS yang cari muka kan ada kan tuh kan. Nah, yang biasa kita kenal apa? Mohon maaf, kalau masuk ngelihat pimpinannya masuk, kalau nggak masuk ya jangan begitu. Kita kerjanya oleh negara bukan atas personal. Terus yang ketiga, kita harus di luar ekspektasi. Misalnya pimpinan kita menargetkan kita, kamu harus kerja 70% tuntas. Jangan kita 70% tuntas, harus 90%. Artinya harus melewati lompatan besar. Jadi artinya berpikirnya harus visioner. Yang kedua juga cara komunikasi kita harus baik, yaitu komunikatif. Jangan ada permasalahan dinamika di pemerintahan dari aspek terendah tertinggi ini karena komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak dibangun sedemikian rupa sehingga memang kita perlu eh, ada cara-cara berdiplomasi, ada cara-cara bernegosiasi, ada cara-cara kita punya komunikasi yang efektif secara menyeluruh, multi pihak dan lintas sektoral gitu. Jadi jangan terkungkung dengan kegiatan kita habis di dalam rutinitas kegiatan-kegiatan kita kantor. Ingat kalau di kampus dulu ada mahasiswa juga yang kategorinya mahasiswa yang apa kutu buku yang hanya buku aja, hanya di akademis saja ngejar akademis. Ada mahasiswa yang sok sibuk hanya mikir organisasi aja tapi tidak memikirkan akademik. Nah, kita yang ambil yang combine. Mahasiswa yang memikirkan akademik juga yang aktif organisasi. Insya Allah ini berimbang. Begitu juga dengan teman-teman PNS, jangan terkungkung dengan kegiatan rutinitas, tapi harus dikembangkan inovasi, kreasi, dan apapun bentuknya. Gitu. Dalam perjalanan karir Bapak, this is the place that you are in the middle of town. Nanti Bapak akan naik lagi. Kalau untuk sekarang ini, Bapak ada nggak sih tantangan tersendiri? Atau Bapak masih merasakan, "Ah, aku harus gimana nih? Harus gimana?" Gitu. Karena kan Bapak kemarin udah PLT di Provinsi Sumatera Selatan, sekarang Sekretaris KP Provinsi Sumatera Selatan, besok akan menjadi KB Provinsi Jawa Barat. Besoknya lagi mungkin Bapak akan di mana lagi? Bapak nih kayaknya udah keliling Indonesia udah banyak nih Pak kayaknya. Udah Iya, iya. kemana-mana nih. So, what you gonna be now? Apa yang akan Bapak lakukan? Apa sih yang Bapak pengen, oh kayaknya sekarang ini harusnya Bapak dalam kondisi yang seperti apa? Iya, iya. Jadi saya tidak ada target-target khusus atau tidak ada ambisi-ambisi ataupun saya dalam umur sekian harus mencapai di titik ini tidak. Saya mengalir saja. Saya punya prinsip bahwasanya ya ini hidup itu pilihan ya. Ya. Silahkan nanti teman-teman semua. Ada yang pengen PNS nyaman-nyaman aja. Ada yang punya PNS tantangan. Tapi yang paling penting adalah saya itu menginginkan, saya tidak meminta. Saya ditugaskan di mana saja, insya Allah saya ingin bekerja berkarya yang lebih baik. Dan saya tidak ada, saya bekerja ke personal, harus begini-begini tidak. Yang menilai adalah, kata Bu Kiki tadi kan kita di posisi middle nih nanti kan. Iya. Sekarang saya punya staff, saya punya atasan, yaitu atasan saya, pimpinan saya adalah Ketua KPU RI, anggota KPU RI, dan Pak Sekjen dan Pak Deputi. Nah, saya harus menjaga keseimbangan. Prinsip saya begini, saya juga dalam posisi middle juga selalu dalam posisi middle. Dalam posisi top juga pernah, tapi di lingkup kecil. Nah, ini harus dipahami bersama bahwasanya harus menjaga keseimbangan stabilitas. Kita harus menjaga, oleh karena itu kan saya pernah tuh di dalam apel maupun di dalam arahan, kita punya staf. Ya. Staf itu tidak saya anggap sebagai, mohon maaf, hanya 100% bawahan saya atau pesuruh saya, tidak. Staf ini saya anggap sebagai aset. Karena kalau saya nggak punya staf yang bagus, saya akan berkinerja buruk, kan gitu. Ya. Saya, Bu Kiki aja pejabat fungsional. Bu Kiki, ini saya ada pekerjaan terkait dengan penelaahan aspek hukum sengketa pemilu nih. Nah, kalau Bu Kiki nggak saya rangkul sebagai aset saya yang baik, kan nggak bisa melaksanakan itu. Otomatis saya juga tidak mendapatkan hasil dari apa yang diperbuat oleh staf dong, gitu. Ya. Jadi artinya saya mempunyai pandangan bahwa staf saya adalah aset yang harus saya pelihara, saya rawat, supaya nanti ke depan juga harus lebih baik daripada saya. Itu namanya aset. Terus
saya di posisi middle, di atas saya ada pimpinan lagi. Berarti saya juga harus punya perhatian yang saya sampaikan tadi. Ya, Kalau pimpinan pimpinan, Eko ini sanggup no kok di sini segala macam. Ya, ya, saya harus bekerja sungguh-sungguh. ya, Saya akan lebih sanggup. Nah, bukan Pak saya sanggup. Saya akan bekerja lebih sanggup. Berarti harus ada lebihnya dong gitu. ya. Artinya ekspektasi pimpinan itu harus kita lalui, harus kita kasih lompatan besar terkait dengan kinerja yang kita balas dengan tidak bekerja apa namanya setengah-setengah. Harus all out gitu lah. Pak, and in your big screen ya, eh, KPU itu kayak gimana sih Pak menurut Bapak sampai dengan saat ini? Hmm, Dari pertama kali Bapak masuk iya, sampai dengan saat ini kita sudah menyelenggarakan pemilu dan iya, pemilihan serentak. iya. Kalau kita berpikir ke apa namanya, kita jangan berpikir apa sih kerja KPU, apa sih domain KPU, cuman lingkup, cuman menyelenggarakan pemilu saja. Hmm, Enggak. Jadi begini, pemilu ini adalah jalan untuk melegalkan sebuah kekuasaan menjadi pemimpin. Ya, kita sepakat semua ya pemilu ya, ini. Dari berbagai kontestan, baik di level legislatif maupun di level eksekutif. Nah, untuk mendapatkan kekuasaan ini kan nggak gampang ya, melalui berbagai cara. Nah, cara untuk mendapatkan kekuasaan ini, melegalkan kekuasaan ini adalah yang menyelenggarakan adalah KPU. Berarti kerja-kerja kita ini harusnya diapresiasi oleh berbagai pihak, multi pihak tadi. Kenapa? Karena kita menyelenggarakan untuk mencetak pemimpin-pemimpin di negeri ini. ya, Coba kita sadari, benar nggak? Dari mencetak anggota DPRD, mohon maaf bukan mencetak lah, apa namanya, menerapkan konsistensi tadi. Terus gubernur, bupati, ya. wali kota, bahkan presiden. Kan artinya kita harus punya integritas yang betul-betul baik. Makanya tagline kita KPU. KPU melayani, KPU berintegritas. Kenapa? Karena kita sebagai penyelenggara yang menyelenggarakan kontestan tadi untuk menduduki kekuasaannya masing-masing di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Nah, artinya ini unik dan ini harus perlu perlu tantangan. Saya sebagai PNS itu belum pernah saya bekerja ekstra sampai dengan pagi, ketemu pagi lagi. Makanya lagu kita kan apa itu? Lagu kita yang dinyanyikan oleh pimpinan kita itu pulang pagi, pergi pagi, pergi pagi, pulang pagi. Dan itu bukan tagline, itu memang yang pernah kita rasakan. Itu tidak pernah yang terjadi saya bekerja di instansi lain demikian gitu. Selanjutnya juga di KPU juga punya banyak ilmu karena kita harus ilmu dalam arti beradaptasi. Nah, ini penting juga buat adik-adik yang baru bergabung di KPU. Karena apa? Adaptasinya KPU ini unik. Yang pertama kita harus memahami substansi per KPU-nya, per KPU-annya, substansi Ya, kepemiluannya. Kita harus mendalami itu baru kita suka. Kita ya, suka dulu deh gitu. Baru kita senang gitu. ya, Yang kedua, profesionalitas kita di KPU ini standarnya beda dengan profesionalitas kita di luar di instansi ya, lain. Karena apa? Kita harus bersikap netral. ya, Kita harus eh, saya sebagai sekretaris provinsi ada juga berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan ditawari atau iming-iming ya Pak ya. iming-iming lah katakanlah atau sebagai operator ditawari Iya, mengubah mengubah suara begini begini ya. begini kan. Dan kita harus berintegritas. Kalau tidak berintegritas kita pasti tergiur dengan apa yang pernah ditawari oleh parpol. Terus That's why kenapa Pak Sekjen tuh sangat ketat sekali ya Pak dalam pokoknya kita harus berintegritas. iya, ya itulah jawabannya. Karena apa? Kita sendiri sebagai pelaku, kita sendiri sebagai apa itu namanya penyelenggara. Kalau penyelenggara tidak beres, ya hasilnya juga tidak beres. Ya, Orang kita juga pemilu ini juga kita sudah bekerja maksimal. Coba teman-teman, Sekretaris Kabupaten Kota 17 Sumsel ini, saya oke, saya patut acung jempol dengan teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Kota. Saya yakin mereka bekerja sungguh-sungguh. ya, Mereka bekerja juga cukup kehati-hatian. Mereka juga bekerja juga tidak sembarangan. Tetapi masih ada juga pihak-pihak melaporkan ya, kita tidak kerja netral. Kita tidak kerja sungguh-sungguh.
terus melanggar aturan. Orang kita juga nggak mau toh kerja-kerja bunuh diri, kita kerja asal-asalan, bersinggungan dengan parpol, bersinggungan dengan lawyer, bersinggungan dengan yang lain-lainnya. Jadi penjara di ini nih udah menunggu kita di depan Oh ya, gitu. Kita tidak mau. Karir kita masih panjang. Kita nggak mau bodoh gitu. eh, Tetapi memang disitulah perlunya kita memiliki apa nama pedoman hidup bahwasanya perjalanan karir kita masih panjang, kita punya keluarga, hal-hal demikian ya harus ya paling tidak jangan dilakukan sekali-kali atau jangan coba-coba gitu. Pak, kalau misalnya kita sedang dalam tahapan, kadang kita keluarga itu nomor dua, Hmm, benar kan? Bapak juga pasti ngerasa, apalagi Bapak yang udah kemana-mana. hmm, Kalau jauh dari keluarga udah pasti dong, Pak. iya, Tapi banyak orang yang bilang, in many ways, orang banyak bilang bahwa KPU kerjanya pas tahapan aja, habis tahapan nggak kerja apa-apa dong. hmm, Kosong hmm, aja KPU, ngapain? Ya iya, kan, Pak? hmm. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Ya menyikapi hal ini bahwasanya ya itu dilematis juga karena saya selalu merantau. Saya selalu jauh dengan keluarga. Tetapi sekali lagi, hidup itu pilihan. Kalau kita pengen sebagai PNS, pengen hidupnya apa ya? Ya nyaman dalam apa kategori nyaman, Ya, dalam zona nyaman, zona betul. nyaman, terus kita ya kan zero mungkin itu kita akan tergantung kita sendiri. Maksudnya zero itu begini. Kita mau pengen nyaman di zona nyaman. Berarti kita nggak mendapatkan sesuatu. Berarti saya mengundurkan diri nih dari apa itu namanya itu dari jabatan. Saya pengen di situ. Jadi tinggal pilihan saja. Terus kalaupun saya pengen mengejar karir atau pengembangan karir, berarti saya mendapatkan sesuatu itu. Tapi juga saya tidak mengesampingkan keluarga. Keluarga buat saya juga prioritas. Terus bagaimana menyikapi Eee, ini sudah tidak tahapan, tetapi masih sibuk. Sebetulnya tidak sibuk, hanya saja kita ini kan PNS, kita itu kan Ya, ASN, bekerja setiap hari harus ada indikator yang jelas. ya, Pukul 7.30 masuk, pulang pukul 4 sore. 4 sore sampai dengan 5 sore. Nah, ini memang apa namanya, secara mutlak memang harus kita jalankan. Nah, kalaupun ada yang lainnya segala macam ya memang tugas-tugas KPU juga, saya juga nggak biasa pulang jam 4 atau jam 5 sore. Rasanya mau ngapain kalau pulang sore-sore, kan gitu. Sebenarnya masih banyak juga kegiatan yang kita tuntaskan hari ini, yang besok kita bisa santai kembali, gitu. Mungkin itu. Oke. Pak, ke depannya ini kita akan merubah format ya, Pak. Kalau kemarin kita mencoba untuk pemilu serentak dan pemilihan serentak, di masa yang akan datang sudah dua nih, karena kemarin pasca putusan MK ada dua, pemilu nasional dan pemilu lokal, Hmm, begitu Pak. This is a long way to run, Pak. 2029 dengan 2031. hmm. Menurut Bapak, how is it going? Ya. Jadi ini baru wacana yang dilontarkan oleh MK. Political will dari penguasa, baik dari eksekutif maupun legislatif juga belum final. Ya, Tapi sebagai penyelenggara, saya juga ditanya, ini sebagai diskursus kita ya, ditanya oleh berbagai pihak, bagaimana saya menyikapinya? Ada yang, waduh nanti akan ada PJ, berarti akan jadi eselon 2 tuh jadi PJ, akan bermunculan PJ bupati, penjabat bupati. Terus partai yang lama, long time, terus jabatan PJS gubernur, dan akan lama segala macam. Nah ini belum final sebetulnya. Tetapi ini sungguh mengenakkan dalam tanda kutip buat ya, penyelenggara. Karena yang kemarin kita kerja ngos-ngosan, ya, dalam betul. tanda kutip ngos-ngosan, yaitu tidak ada jeda antara pemilu dan pilkada, ini akan dipisah. Bahkan waktunya jauh. Ya kemarin dalam 1 tahun, ini 2 tahun. Berarti tugas-tugas kita lebih ringan dong, kan Ya, gitu. Tetapi ini juga perlu disiasati bahwasannya apapun apapun nanti apa namanya keputusan politik yang apa namanya disepakati bersama membuahkan hasil, berarti kan akan merevisi undang-undang. ya, Nah, setelah itu diterapkan berarti tugas-tugas kita akan lebih ringan. Kita akan fokus terkait dengan kelompok yaitu pemilu nasional. ya, Nah, ya kan? Terus menandakan selesai. Setelah itu jeda pemilu
lokal nih. Ya. Pemilu daerah nih, memilih gubernur, bupati, wali kota, kan begitu. Nah, ini akan apa mengurai permasalahan-permasalahan yang kemarin. Penyelenggara yang kerja full time, Ya. full day. Nah, ini akan lebih enak. Nah, dalam menyikapinya berarti kita tunggu saja supaya ini berjalan. Pada dasarnya kita siap untuk menerapkan tahapan pemilu di 2027 dan 2029 pelaksanaan pemilu dan pilkada nanti. Kedepannya kira-kira KPU akan punya format yang sama kah dengan yang kemarin, Pak? Kalau misalnya ini jadi, Pak. Iya. Terus bagaimana dengan kinerja dari sekretariat KPU? Apakah masih sama kah? Sebenarnya sama kah? Mm. Atau kita akan nanti punya format tersendiri, Pak, untuk menyikapi hal ini? Karena ini 2 tahun cukup Iya. cukup menyita waktu kan, Pak? Kalau saya mengamati dan saya apa namanya berbagai diskusi ataupun arahan dari pimpinan KPU Republik Indonesia, 2 tahun itu kita penyiapan dari sekretariat itu kita harus bersiap-siap. Ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan sarana prasarana. Yang kedua, kita mempersiapkan kompetensi sendiri. Yang ketiga, penyiapan pemetaan evaluasi, yaitu yang kemarin ada berbagai kesalahan mungkin dari faktor penyelenggara, faktor teknis, dan faktor apapun itu akan menjadi perbaikan-perbaikan. Nah, dari tiga ini menjadi bahan yang akan kita bawa ke pemilu 2029 ini. Artinya, eh, per- kompleksitas permasalahan ataupun tantangan yang terjadi di pemilu kemarin, Ya. saya melihat kan dari sekretariat ini dari segi logistik katakanlah, Ya. ini waktunya sangat pendek. Nah, waktunya sangat pendek. Sementara percetakan dan lain-lain sangat kompleks. Oleh karena itu, kalau orang ujian waktu saya ingat betul waktu apa itu namanya itu, waktu kuliah, waktu kuliah, pasti kita kalau pernah kita kuliah semua pasti akan menyerupai, ah nggak usah belajar lah, besok UTS, belajarnya malam aja. Oh, Akhirnya malam itu kita belajar UTS sampai pagi sampai subuh, besoknya ngantuk gitu. iya. Nah, coba belajarnya itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau belajarnya setiap ada mata kuliah itu yang harus kita resapi di belajar. Otomatis kita belajarnya tidak apa ya, kayak borongan gitu. Iya. Mau besok mau ujian, malamnya baru belajar. SKS ya, Pak, ya? SKS. Ya. Nah, penyelenggara ini yang saya amati di KPU RI dan nantinya akan menjadi diskusi panjang, ini jangan begitu. Jangan begitu sudah masuk tahapan 20 bulan, ini kerja. Oh, nah, itulah muncul 2359. Kalau nggak sampai 2359 masih nerima berkas. Nah, maksud saya kan bisa diurai nih. Pemutahiran data berkelanjutan, ya kan? Terus verifikasi parpol, kita kerjasama dari Kemenkumham dari sekarang nih. Yaitu apa? Verifikasi kantor, benar tidak? Nah, pada saatnya nanti kita tinggal melakukan apa? Melakukan desain kertas suara, melakukan desain pemilihan penyedia untuk kelogistikan. Yang sudah di depan mata untuk kita serahkan, yang lain-lain sudah kita laksanakan di 2 tahun ini. Ya. Jadi kita tidak kerja borongan di masuk tahapan. Nah, inilah yang diurai oleh pimpinan kita, oleh penggiat pemilu kita supaya kita terurai, supaya kerja-kerja penyelenggara ini tidak terlalu berat, pemilu dan pilkada gitu. Oke. Cukup panjang nih. Iya, Bapak nih kayaknya kalau diobrolin nih mungkin sekitar 1 minggu lagi Pak selesai mungkin Pak. jangan, saya besok harus ke KPU Jawa Barat dan ditunggu teman-teman dari Jawa Barat. Pak terakhir deh Pak, pesan buat rekan-rekan nih. Karena kita kan sekarang alhamdulillah nih banyak Ah, iya, generasi baru yang sudah iya, muncul ya ah, di KPU. Jajaran sekretariat dari RI sampai dengan iya, jajaran tingkat bawah yaitu iya. kabupaten kota. Sedikit dong Pak, banyak juga nggak apa-apa Pak, Hmm, pesan dan kesan untuk adik-adik atau rekan-rekan deh yang baru hmm. bergabung. Kalau Bu Kiki stok lama kan, pegawai stok lama nih Bu Kiki. Kita sebut aja Bu Kiki stok lama. Yang teman-teman PNS ini stok baru, pendatang baru ya, Iya, pendatang baru. Jadi begini, bisa dibilang kalau kita makan yang enak, ada resep yang enak. Bisa dibilang saya sendiri sebagai pegawai negeri dari tahun 2003, pasca saya lulus Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri, sampai dengan sekarang. Berarti berapa tahun tuh Bu Kiki? Berarti 22 tahun ya. 2003
sekarang 25. 2025. Kurang lebih 20 tahunan lah. Perjalanan 20 tahun ini tidak singkat, tetapi saya sudah mempunyai referensi. Teman-teman semua baik yang stok lama maupun stok baru nanti akan punya referensi. Ya. Referensinya Bu Kiki beda dengan referensi teman-teman yang baru PNS. Baru PNS baru ketemu saya, berarti baru punya pimpinan saya. Nanti kalau udah pindah kemana lagi punya pimpinan baru. Nah, pasti punya eh, idealisme ataupun punya pandangan. Oh, saya punya pimpinan dulu begini. Ternyata yang sekarang begini gitu. Saya juga udah punya stok tuh, stok referensi, ya kan? Nah, yang bagus-bagus saya ambil. Nggak semuanya pemimpin tuh bagus. Ada juga faktor jeleknya. Misalnya saya pernah marahin Kiki nggak kan? Pernah kan? Nah, kata-kata kasar saya jangan dianggap saya apa namanya Pak Eko ini kasar itu enggak. Saya marah detik itu habis itu saya baikan kan Ya. gitu. Saya apa dendam sama Bu Kiki enggak kan Ya. gitu. Jadi artinya saya kadang apa namanya ngomong kasar, ngomong keras, menegur bawahan itu supaya apa? Ayo sih ikutin gaya saya kerja gitu loh. Saya pengennya tuh cepet, ya kan? Saya pengennya kerja itu tuntas, sehari itu selesai. Besok besok jangan besok-besok, besok udah lain lagi cerita. Terus saya maunya perfect. Ya perfect di mata saya itu bagus. Gitu loh. Bagus. Misalnya ada acara harus berjalan sukses. Tanpa ada hambatan. Mic-nya harus kualitas suaranya bagus. Pembawa acaranya bagus. Rononnya bagus. Tidak membuang waktu. Ya. Konsumsinya bagus. Mohon maaf tidak basi atau mubazir. Segala macam. Sehingga kita sebagai tamu, sebagai penyelenggara juga dianggap sukses memanusiakan manusia. Nah, terus saya nggak ada kok dendam pribadi dengan staf. Nggak ada saya kesal dengan staf gitu. Tapi kalau dengan atasan mungkin kesal. Karena kita kalau dengan atasan itu dimarahkan gitu Ya. kan. Tapi saya tidak ada juga atasan itu dendam segala macam. Karena saya berpikir kita positive thinking aja. Atasan marah dengan kita karena atasan tuh nggak mau menjemukas kita. Justru pengen pengen kita tuh bekerja baik, lembaga ini baik. Jadi Ya. positive thinking aja. Tetapi ada hal-hal juga yang harus kita intisarinya harus kita ambil. Yang baik dipilah, yang jelek, oh berarti kita kalau jadi pemimpin jangan gitu, gitu. Kan kita dalam posisi middle nih. Ya. Saya tuh sama juga middle juga. Saya punya atasan, saya punya staff. Itu juga teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua kan baru punya staff, baru punya Mbak atasan, Pak. atasan, belum punya staff di tingkat low. Low, middle, dan Top. top. Nah, di low inilah harus dipelajari dan harus di low ini harus apa yang kita harus kita tahu adaptif, ya kan? Harus punya dedikasi ataupun rasa pengetahuan yang tinggi. Kalau konsep surat belum bisa harus bisa. Bagaimana caranya? Sehingga kita punya keunikan ataupun keahlian yang dipandang pimpinan kita bisa cakap di situ, Ya. gitu. Jangan biasa-biasa saja, gitu. Terus juga merangkul teman-temannya, jangan dibilang nanti malah, wah teman kita itu penjilat sama pimpinan. Ya. Nah, harus merangkul. Nah, kita ini susah, bekerja giat dianggap sok-sokan, bekerja nggak giat di PNS ini Bu Kiki, dianggap kita bekerja biasa-biasa, malas. Jadi artinya kita harus bisa menempatkan diri intinya satu. Bisa adaptif dan bisa dinamis, berpikirlah kreatif dan inovatif. Mungkin itu Bu Kiki. Terima kasih Bapak Ya. sudah berkunjung di Ngopi bareng KPU, ngobrol Mm-mm. penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Mm. See you on top, Pak. Siap. Cuma itu yang bisa kami ngomong sama Bapak. Iya. Maafkan kalau misalnya kami banyak kekurangan, Pak. Iya. Jadi mau nangis. Eh, Berarti besok sertijab ya, Pak ya? Saya besok pagi dijadwalkan sertijab dengan Ibu Sekretaris yang baru dan Bu Aslinda ini kan dulu pernah juga mengabdi di sini, artinya Ya. bukan bukan pejabat yang baru kan. Jadi artinya adaptasi itu bisa dilakukan teman-teman secara cepat juga saya Ya. kira. Jadi kita langsung bisa kerja gitu. Oke. Nah, saya berpesan sekali lagi sebelum menutup momen kali ini, seluruh jajaran sekretariat, kabupaten kota, provinsi, baik yang saya sebutkan tadi stok lama, stok lama dan stok baru, adik-adik PNS semua dan P3K, eh, nggak usahlah kerja
harus ada imbalan, harus ada pamrih ya, sehingga kita nanti dianggap kalau mau kerja, kalau ada SPPD-nya, Ya, kalau ada kerja, kalau ada honornya, itu kita sudah digaji kok. Kita sudah ada komponen gaji. Yang pertama, yang kedua kita sudah ada komponen tunjangan kinerja. ya, betul. Jadi semuanya sudah terukur. Nah, kalau ada perjalanan dinas, ada honor, itu adalah bonus. Kalau kita kerja di perusahaan itu adalah bonus. Nah, artinya kerja-kerja kita juga sudah diukur oleh pemerintah, itu sudah ada komponen gaji dan sudah ada komponen tunjangan kinerja. Dan itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Yang menggaji kita ini bukan swasta, bukan perusahaan, tapi adalah negara. Negara bersumber dari mana? Dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Jadi harus amanah dong. Begitu. Baik. Terima kasih Pak atas tunjangannya. Sekali lagi, semoga Bapak berkenan meninggalkan Sekretariat KPU Provinsi Hmm. Sumatera Selatan dan menuju Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat untuk memimpin Hmm. leader selanjutnya di Iya. sana, Bapak. Yang satkernya besar, yang jumlah mata pilihnya Iya, terbesar seluruh Indonesia. betul sekali. Gitu. Berarti ini Apapun bertugas kita harus laksanakan dengan baik. terima kasih teman pemilih sudah bersama dengan Bapak kita, Ya. Bapak Eko Iswantoro selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan menjadi Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Ya. Terima kasih sudah eh, membersamai maksudnya, dan nanti kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu berikutnya yang juga spesial. Tetap bareng di Ngopi bareng KPU, ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. KPU Ngopi melayani. melayani.